Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Tapi jika kalian tidak suka dengan video ini, silahkan di like juga, jangan di dislike. Sebelum masuk ke videonya, bagi kalian yang belum follow sosial media saya, silahkan follow dulu. Nanti akan saya share username-nya di bawah. Dan jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, karena itu akan membantu perkembangan channel ini dan juga akan membuat saya lebih semangat lagi ngupload video ke depannya. Jika sudah, langsung ke videonya cuy, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi akuntansi. Pada video kali ini saya akan membahas siklus penjualan pada sebuah perusahaan. Perusahaan tersebut bernama perusahaan Jim and Clean. Perusahaan ini memproduksi mie instan. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana prosesnya dari si pembeli mulai membeli barang tersebut sampai barangnya sampai ke tempat si pembeli. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana proses penjualannya di perusahaan tersebut. Yang pertama yaitu diagram konteks. Pada diagram konteks ini saya akan menjelaskan secara ringkas bagaimana siklus penjualan di perusahaan Jim and Clean, mulai dari customer melakukan pembelian sampai proses penyimpanan ke bank. Pada saat customer melakukan pembelian, bagian penjualan akan membuat salinan dan juga faktur. Salinan tersebut akan dikirimkan ke gudang, dan gudang akan menyiapkan barang sesuai dengan pesanan si customer. Dan gudang juga membuat voucher jurnal. Barang tersebut akan dikirimkan ke customer beserta faktur yang dibuat oleh bagian penjualan. Sistem akan mengirimkan faktur dari bagian penjualan dan voucher jurnal dari gudang ke bagian akuntansi untuk melakukan proses pencatatan di jurnal dan buku pembantu piutang. Sekretaris menerima cek dan slip pemberitahuan pembayaran dari customer dan membuat slip setoran untuk dikirim ke bank beserta cek tersebut. Pada akhir periode, bank akan mengirimkan laporannya ke bagian akuntansi. Selanjutnya yaitu data flow diagram level 0 atau DFD level 0. Pada diagram DFD level 0 ini, saya akan menjelaskan secara lebih rinci siklus penjualan berdasarkan diagram konteks yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mencakup proses penjualan dan proses penerimaan kas. Pada poin 1.0, proses penjualan, customer akan melakukan pembelian dan bagian penjualan akan membuat salinan dan juga faktur untuk mencatat pesanan si customer. Salinan tersebut akan dikirimkan ke gudang, dan gudang akan menyiapkan barang sesuai dengan pesanan si customer. Sehingga gudang memerlukan data master persediaan barang dagangan yang berisi data lengkap persediaan barang dagangan yang dimiliki perusahaan tersebut, dan mencetak voucher jurnal. Barang yang sudah disiapkan tersebut akan dikirimkan ke customer beserta faktur yang dibuat oleh bagian penjualan. Pada poin 1.0 akan mengirimkan faktur dari bagian penjualan dan voucher jurnal dari gudang ke bagian akuntansi untuk melakukan proses pencatatan di jurnal penjualan dan buku pembantu piutang. Selanjutnya, customer melakukan pembayaran. Pada poin 2.0, proses penerimaan kas, customer akan mengirimkan surat yang berisi cek dan slip pemberitahuan pembayaran kepada sekretaris. Sekretaris menerima cek dan slip pemberitahuan pembayaran tersebut dan membuat slip setoran untuk dikirim ke bank beserta cek tersebut. Sekretaris juga mengirim slip setoran ke bagian akuntansi, sehingga bagian akuntansi akan mencatat di jurnal penerimaan kas dan buku pembantu piutang. Pada akhir periode, bank akan mengirimkan laporannya ke bagian akuntansi dan akan direkonsiliasi oleh bagian akuntansi. Selanjutnya yaitu data flow diagram level 1 atau DFD level 1. Pada diagram DFD level 1 ini,
Saya akan menjelaskan secara lebih rinci dari DFD level 0 sebelumnya pada poin 1.0, yaitu proses penjualan. Pada saat melakukan pembelian, akan dibuat salinan dan juga faktur. Salinan tersebut digunakan untuk menyiapkan barang dagangan sesuai dengan pesanan si customer, maka diperlukan master data persediaan barang dagangan dan mencetak voucher jurnal. Faktur dan barang tersebut akan dikirimkan ke customer. Selanjutnya akan dilakukan proses pencatatan di jurnal penjualan dan buku pembantu piutang dan masuk ke proses pembayaran. Selanjutnya yaitu data flow diagram level 2 atau DFD level 2. Pada diagram DFD level 2 ini, saya akan menjelaskan secara lebih rinci dari DFD level 0 sebelumnya pada poin 2.0, yaitu proses penerimaan kas. Pada proses pembayaran oleh customer, akan diterima cek dan slip pemberitahuan pembayaran, sehingga dibuatlah slip setoran. Cek dan slip setoran tersebut dibawa ke bank. Bagian akuntansi akan mencatat di jurnal penerimaan kas dan buku pembantu piutang. Pada akhir periode, bank akan mengirimkan laporannya dan akan direkonsiliasi oleh bagian akuntansi. Proses pun selesai. Selanjutnya adalah flowchart. Flowchart adalah sebuah jenis diagram yang mewakili proses dan menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis. Dan urutannya dihubungkan dengan panah. Sama seperti diagram-diagram sebelumnya, saya akan menjelaskan secara rinci flowchart dari siklus penjualan di perusahaan Jim & Clean ini. Customer akan melakukan pembelian, bagian penjualan akan membuat salinan dan faktur berserta 2 kopian atas pesanan tersebut. Salinan tersebut akan diteruskan ke bagian gudang, dan gudang akan menyiapkan barang sesuai dengan pesanan dari customer serta mencetak voucher jurnal. Faktur yang asli yang dibuat oleh bagian penjualan akan dikirim ke customer beserta barang yang sudah disiapkan oleh gudang. Voucher jurnal yang sudah dibuat oleh gudang tersebut akan dikirim ke bagian akuntansi beserta 1 kopian faktur yang sudah dibuat oleh bagian penjualan. 1 kopian faktur terakhir yang dibuat oleh bagian penjualan akan disimpan berdasarkan file li atau berdasarkan date atau tanggal. Setelah diterima faktur dan voucher jurnal tersebut, bagian mencatatnya pada jurnal penjualan dan buku pembantu piutang. Pada saat melakukan proses pembayaran, customer akan membuat cek dan slip pemberitahuan pembayaran dan dikirim ke sekretaris. Setelah sekretaris menerima cek dan slip pemberitahuan pembayaran, sekretaris akan membuat slip setoran dengan 1 kopian. 1 slip setoran akan dibawa ke bank beserta cek yang telah diterima tersebut, dan 1 slip setoran akan diberikan ke bagian akuntansi. Dan bagian akuntansi akan mencatat jurnal penerimaan kas dan buku pembantu piutang. Pada akhir periode, bank akan membuat laporan dan laporan bank tersebut akan dikirim ke bagian akuntansi. Dan bagian akuntansi akan merekonsiliasi berdasarkan laporan tersebut. Sekianlah video saya tentang siklus penjualan di perusahaan Jim & Clean. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar, atau bisa juga DM saya langsung lewat Instagram. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!